Setelah itu Tania memarahi para pahlawan dan mereka harus meminta maaf kepada Rin dengan tulus dan lantang. Lalu para pahlawan menjelaskan tentang tameng kebenaran yang ada di The Lost Wood. Tameng ini terletak di bagian terdalam hutan dan untuk menemukan benda ini sangat sulit karena ada monster yang menjaganya. Arios juga mengancam Rin bahwa nasib dunia ini ada di tangan Rin karena tameng tersebut harus bisa didapatkan apapun caranya. Mendengar hal itu Tania dan Kanade semakin kesal ya karena Arios itu masih memiliki sifat arogan yang tinggi gitu. Meskipun Kanade dan Tania masih kesal, tapi Ren sudah memaafkan tindakan para pahlawan. Ren juga menyuruh para pahlawan untuk tidak ikut ke The Lost Wood. Tugas ini akan diatasi oleh party Ren sendiri dan para pahlawan tidak boleh ikut campur. Keesokan harinya mereka sampai di The Lost Wood dan menandai jalan yang mereka lewati dengan batu. Jadi Tania, Kanade, dan Ren bisa tetap tahu arah jalan pulang ya. Meskipun saat ini masih siang hari, tapi suasana di The Lost Wood ini sangat menyeramkan. Tania tidak tahan melihat situasi suram ini, jadi dia ingin membakar The Lost Wood, tapi Ren menghentikannya. Lalu Kanade dan Tania masih penasaran dan khawatir dengan perasaan Ren sebenarnya. Mereka juga tidak bersemangat karena ini quest dari para pahlawan yang brengsek itu ya. Bahkan Tania mengatakan bahwa dia juga bisa mengalahkan Raja Iblis. Tapi Ren menenangkan mereka karena dia memang ingin menjalani quest ini tanpa paksaan dari para pahlawan. Arios ni wa kyōryoku suru yo. Mao toubatsu wa aitsu ni shika dekinai kara na. Nande kyū ni atama o naderu no yo? Ii kedo. Lalu mereka melanjutkan untuk mencari letak tameng kebenaran. Tapi sayangnya peta yang diberikan Arios itu tidak berguna ya. Mereka tetap kesulitan untuk mencari tameng tersebut. Jadi Ren memutuskan untuk merasuki burung lagi untuk mencari jalur dari atas langit. Sedangkan Kanade dan Tania akan menjaga tubuh Ren seperti biasa. Setelah Ren mendapatkan jalur hutan bersama dengan teman-teman burung lainnya, mereka segera melanjutkan pencarian tameng di sini. Tapi masalah yang sama kembali muncul. Mereka ini masih tersesat ya dan kembali ke tempat awal mereka menaruh batu penanda jalur pulang. Karena hal itu Tania akan memakai sihirnya untuk melacak sesuatu yang membuat mereka tersesat di hutan ini. Material search. Mitsuketa. Mereka menemukan sebuah pohon dengan sihir ilusi yang membuat mereka selalu kesulitan untuk mencari jalur di hutan ini. Tania sekarang mengerti bahwa dari tadi mereka itu hanya berputar-putar di sekitar pohon itu ya. Jika Tania tidak memakai sihirnya, kemungkinan pohon sihir ilusi ini tidak akan bisa terlihat. Lalu Tania menyuruh Kanade untuk menghancurkan pohon ini agar mereka bisa mencari tameng kebenaran. Tapi Ren tidak setuju dengan hal itu. Jadi dia berharap Tania bisa melepaskan sihir ilusi di pohon ini. Tania bisa melakukan hal tersebut. Cuma cara ini tuh ya agak makan waktu yang sangat lama gitu kan. Lagi pula Kanade juga khawatir sama Ren gitu kan. Karena dia tuh pasti diejek dan dihina oleh para pahlawan lagi. Ya gara-gara kelamaan ngambil tameng kebenaran gitu. Lalu ketika Kanade akan memukul pohon tersebut, tiba-tiba suara seorang gadis terdengar oleh mereka. Ternyata suara itu berasal dari seorang gadis ras peri yang menjaga pohon ini. Ren terkejut karena ada ras terkuat di tempat seperti ini. Dan dia juga ingin berbicara dengan gadis peri itu. Tapi sayangnya gadis peri sangat galak dan akan membunuh party Ren. Kanade dan Tania bingung karena ras peri seharusnya tidak bersikap seperti itu. Ras peri adalah ras terkuat lainnya dan terkenal dengan kelembutan sifat mereka.
ras peri menjadi seperti sekarang kemungkinan karena kejadian pertengkaran dengan manusia di masa lalu. Manusia terlalu banyak menebang pohon, jadi para peri memusuhi mereka. Tapi sayangnya manusia terlalu kejam dan akhirnya ras peri menghilang selama bertahun-tahun. Mereka tidak pernah menunjukkan diri mereka lagi karena mereka sangat membenci manusia. Tapi anehnya gadis peri tadi menunjukkan diri di depan Ren, padahal ngomong biasa aja bisa gitu kan. Lalu Tania dan Kanade berencana untuk menyerang pohon itu lagi dan tidak akan menyakiti gadis peri. Tapi Ren tidak menyetujui hal ini karena dia akan mencoba berbicara dengannya sekali lagi. Lalu Tania dan Kanade terpaksa menuruti keinginan Ren yang masih sabar menghadapi gadis peri tersebut. Party Ren mulai kembali ke pohon ilusi tersebut dan Ren mulai berbicara kepada gadis peri. Ren rela untuk disakiti dengan cara apapun oleh gadis peri itu, asalkan Ren bisa berbicara langsung tentang tujuannya datang ke hutan ini. Gadis peri tidak mengerti karena manusia sangat aneh. Mereka yang telah merusak tempat tinggal para peri dan tiba-tiba Ren datang tanpa rasa bersalah seperti ini. Lalu Ren mengatakan bahwa tidak semua manusia seperti itu. Gadis peri bisa mempercayai Ren karena tujuannya datang ke sini bukan untuk merusak pohon-pohon di hutan ini. Lalu gadis peri tersebut menyerang Ren kembali karena dia tidak akan bisa percaya dengan manusia lagi. Tania dan Kanade mencoba memberi kepercayaan kepada gadis peri itu bahwa Ren bukan orang jahat. Lagi pula Tania yang menyuruh Kanade untuk menghancurkan pohon ilusi sebelumnya. Jadi ya bukan Ren gitu kan. Karena hal itu akhirnya gadis peri bersedia untuk mendengarkan tujuan Ren datang ke hutan ini. Gadis ini bernama Sora dan setelah Ren memberitahu semua tujuannya kepada Sora, Sora mengatakan bahwa di bagian terdalam hutan ini tidak ada monster. Tameng kebenaran memang ada di sini, tapi benda itu dijaga oleh para ras peri. Lalu Sora segera mengambil tameng kebenaran dan memberikannya kepada Ren. Setelah itu party Ren berterima kasih dan Ren ingin membalaskan kebaikan yang Sora berikan karena telah mau mendengarkan tujuannya. Tapi Sora mengatakan bahwa party Ren tidak perlu membalas apapun karena tameng ini udah wajib diberikan kepada para pahlawan. Lalu party Ren dengan berat hati meninggalkan Sora dan mereka akan menemui para pahlawan. Tapi Ren masih memiliki perasaan menjanggal kepada Sora. Jadi dia memutuskan untuk kembali lagi menemui Sora dan menyuruhnya untuk menceritakan masalah yang dialami. Sora awalnya menolak tawaran Ren, tapi Tania dan Kanade bersedia untuk membantu Sora. Mendengar hal itu, Sora memutuskan untuk menceritakan masalahnya kepada mereka. Sora memiliki adik perempuan kembar bernama Luna. Mereka selalu menjaga pohon ilusi di hutan ini yang terhubung dengan pohon ilusi di seluruh penjuru dunia. Ketika masuk ke dalam pohon ilusi, siapapun akan bisa masuk ke desa para peri. Nah, suatu hari Sora dan Luna memiliki urusan yang mengharuskan mereka keluar dari area pohon ilusi. Tapi sayangnya mereka bertemu dengan monster yang mengaku sebagai pasukan Raja Iblis. Dia adalah Shadow Knight. Sora segera kembali sambil menyerang Shadow Knight. Tapi sayangnya serangan mereka gagal dan Shadow Knight berhasil menangkap Luna. Shadow Knight menyuruh Sora untuk melepaskan sihir ilusi yang ada di The Lost Wood ini sebelum Luna ini disiksa gitu kan. Lalu Sora meminta izin kepada kepala desa peri karena Luna sedang berada di situasi yang berbahaya. Tapi kepala desa peri tidak mengizinkan Sora melepaskan sihir ilusi ini dan dia menyuruh Sora untuk merelakan adiknya pergi dibawa oleh Shadow Knight. Kepala desa peri juga menyalahkan Sora dan Luna karena berani keluar dari area sihir
sihir ilusi, dan mereka harus menerima resiko ini. Dengan berat hati, Sora menerima perkataan kepala desa peri karena jika satu sihir ilusi aja dilepasin ya, desa peri akan terancam bahaya semua. Tapi sampai sekarang Sora tidak bisa merelakan Luna yang dia sayangi. Lalu Ren, Tania, dan Kanade menenangkan Sora dan berjanji mereka akan membantunya untuk mengambil Luna kembali. Ren mengerti bahwa ras peri hanya bisa memakai sihir, dan hal ini yang membuat mereka kalah jika melawan Shadow Knight. Karena ini Shadow Knight itu cuma bisa dilawan pakai serangan fisik aja gitu kan. Lalu Sora berterima kasih karena akhirnya ada seseorang yang bisa membantunya untuk menyelamatkan Luna. 俺たちが